salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Kita sebelum melakukan kegiatan siang hari ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya, biar kegiatan kita ini diberkahi sama Allah, biar kegiatan kita mendapatkan banyak manfaat lah ya. Kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kebetulan ini Islam? Ibu yang pimpin ya. Baik Randi, sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Ayo berdoa, dimulai. Ya, Rabbal Alamin, berdoa. Amin. Ya. Jadi hari ini dari pagi sampai siang melakukan aktivitas di sekolah ya Nia. Akhirnya kita sampai hari Jumat kita melakukan aktivitas. Tadi pelajaran siapa di terakhir nih sebelum kesini? Ibu Zul. Ibu Zul ini ya. Pelajaran terakhir itu ya. Ya. Andi kira-kira gimana? Udah nyaman belum sama posisi duduk kita? Udah ya, udah nyaman ya. Kalau belum nyaman nanti kita cari posisi yang nyaman, gitu ya. Nah, Andi udah tahu belum? BK itu apa sih? Kalau BK udah tahu, cuman nggak tahu ada Banyak ya. Jadi BK itu bimbingan dan konseling ya. Dimana bimbingan dan konseling ini ya istilahnya secara garis besarnya pemberian bantuan kepada konseli itu ya kayak Andi, peserta didik. Pemberian bantuan apa Bu? Ya pemberian bantuan pengentasan masalah, pemberian bantuan untuk meningkatkan motivasi, memilih bakat dan minat. Jadi semua proses Andi itu ya ibu bimbing kayak gitu. Nah itulah tugas ibu di sekolah, ibu membimbing Andi, ibu mengonseling setiap permasalahan yang ada. Ya silakan temuin guru BK-nya untuk melakukan bimbingan ataupun konseling gitu ya. Terus Andi udah pernah melakukan konseling individu? Udah pernah. Udah tahu belum apa sih konseling individu itu? Manfaatnya apa? Kayak gitu tujuannya apa? Informasi cuma jelasin tujuan itu. Tujuannya. Oke, mungkin Ibu secara singkat ya menjelaskan. Jadi konseling individu itu nih proses pemberian bantuan kepada konseli yaitu Andi dengan cara wawancara. Nah wawancaranya ya tentang permasalahan-permasalahan, bukan wawancara kerja kayak gitu. Jadi ya kayak gini lah kita prosesnya wawancara, proses tanya-menanya, menggali informasi kayak gitu kan yang dilakukan ya secara tatap muka. Jadi apapun permasalahannya kita bisa tersampaikan. Jadi itu namanya konseling individu per individu gitu ya. Nah terus di dalam konseling individu itu ada beberapa azas. Azasnya itu banyak, cuman yang lebih penting dibagi ketiga. Yang pertama itu azas keterbukaan, kedua azas kerahasiaan, terus ketiga azas kesukarelaan. Ketiga azas ini harus kita gunakan, harus kita laksanakan di dalam konseling. Biar apa ya? Biar proses konseling kita berjalan lancar. Yang pertama tadi apa? Azas keterbukaan. Ya. Azas kesukarelaan dulu deh. Kira-kira Andi dengan sukarela nggak menceritakan nanti permasalahannya ataupun nanti ibu menanyakan tentang permasalahan, kira-kira Andi bersukarela nggak menceritakan? Sukarela ya. Terus yang kedua keterbukaan. Nah di dalam proses konseling ini yang ibu harapkan Andi terbuka terhadap apapun yang menjadi problem, apapun yang menjadi masalah. Biar apa ya? Biar ibu tahu cara menuntaskannya seperti apa. Biar ibu bisa memberikan solusi yang baik untuk Andi seperti apa. Terus yang terakhir, yang ketiga, azas kerahasiaan. Jadi Andi gak usah takut. Nanti saya cerita sama ibu Dila, nanti ibu bilang ke guru-guru yang lain. Enggak. Jadi ini adalah proses yang rahasia, yang hanya ya kita berdua yang tahu. Jadi apapun yang Andi ceritakan selama proses konseling ini itu akan menjadi rahasia. Dan ibu tidak akan istilahnya menyebarluaskan ataupun memberikan informasi ini kepada siapapun, termasuk ke wali kelas ataupun kayak. Jadi Andi dengan nyaman, ibu harapkan Andi nyaman, gitu ya. Gimana? Udah nyaman? Nah, jadi di waktu kita dalam proses konseling ini kurang lebih 40 sampai 45 menit, ya. Nggak terlalu lama, nggak lama, tapi yang kita harapkan ya selama waktu ini kita betul-betul bisa melaksanakan konseling ini dengan baik, gitu ya. Terus itu tadi sih waktu kita 45 menit. Kira-kira gimana? Andi sudah siap? Udah siap ya? Udah nyaman ya? Udah nyaman untuk
menceritakan ya. Intinya Cindy istilahnya tuh ibu di sini nih yang betul-betul ingin membimbing kayak gitu, betul-betul ingin membimbing, memberikan arahan ke Andi. Jadi kira-kira sudah siap ya? Andi tahu kenapa ibu panggil untuk melakukan konseling hari ini? Kurang tahu itu di situ. Nggak tahu ya. Jadi Andi ini berdasarkan absen, kan guru BK selalu mengabsen karya tiap hari. Jadi berdasarkan absen Andi di sini yang ibu lihat di bulan nih, kayak di bulan Oktober Oktober ini Andi ada bolosnya ya, ini ada bolos ya kan, ada bolosnya tuh di Oktober. Terus nanti di bulan September apa ya? Dan lagi di bulan September Andi ada sakitnya, ada izinnya, dan juga ada beberapa kali yang off gitu. Jadi berdasarkan absen nih udah dilihat sendiri kan, ada yang bolos, ada yang apanya kayak gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa ibu manggil Andi ke sini. Nah, berarti kan ada suatu permasalahan nih yang menyebabkan Andi akhirnya melakukan melakukan bolos. Kalau alpa itu ya betul-betul Andi tidak masuk tanpa kabar. Nah, kalau bolos itu ya itu tadi Andi masuk nih pagi, siang Andi kabur. Nah, itu namanya bolos gitu ya. Nah, makanya ibu panggil, ibu mau tahu sih kenapa absen Andi yang selama ini udah beberapa bulan kita belajar. Andi baru kelas 1 ya, baru kelas 1 yang baru berapa bulan kita belajar udah ada alpanya, udah ada bolosnya. Nah, kira-kira Andi biasanya alpa itu kenapa? Apa yang membuat Andi itu akhirnya melakukan alpa itu? Karena itu capek gitu. Capek? Emang Andi ngapain kalau capek? Emang dirinya juga capek. Dirinya capek. Andi bekerja? Tidak sih, kalau sebelum sekolah kemarin gitu. Kalau sebelum sekolah kemarin kerja. Berarti Andi ini capek lebih ke pikiran kah? Atau ke fisik? Tertekan batin. Gitu. Jadi ya ada beban pikiran lah ya, beban pikiran, beban batin juga. Terus misalnya, nih Andi nggak sekolah nih, apa? Andi kemana? Di rumah. Di rumah? Ya. Andi tinggal sama Ayu. Sama Ayu. Orang tua Andi? Ayah meninggal. Ayu udah nikah. Ya. Ibu? Ibu udah nikah lagi. Oh, udah nikah lagi. Udah lama nak? Udah 2 tahun. Udah ya, masih terbaru lah ya. Berarti Andi SMP ya. Oh, jadi Andi sekarang tinggal sama Ayu. Sama Ayu kandung. Iya. Andi berapa bersaudara? 4 bersaudara. Berempat bersaudara. Andi nomor yang bungsu. Sekarang tinggal sama Ayu yang nomor berapa? Nomor 3. Udah menikah Ayu? Udah. Anaknya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Tinggal di mana sekarang? Di Kampung Bali. Kampung Bali. Memang rumah Ayu? Rumah itu dari ayah. Oh, dari ayah. Oh, jadi Andi gabung sama Ayu yang nomor 3. Ibu sudah menikah lagi. Oke, ayah yang meninggal. Ayah yang meninggal sejak Kelas 4 SD. kelas 4 SD. Ya baru naik. Kelas 4 SD meninggal. Sakit? Tiga sakit itu cuma 1 malam. 1 malam. Iya. Jadi penyebab kayak gitu ya. Ya namanya kita kembali lagi memohon maaf juga ya menanyakan itu karena ya ibu pengen tahu apa sih penyebab yang membuat Andi seperti itu. Terkadang Andi juga datang ke sekolah, tetapi Andi tidak masuk ke kelas. Terkadang kayak gitu kan, adanya di luar, padahal kadang guru ada di kelas. Nah, kan itu ibu perhatikan juga kan, kenapa? Ibu pengen cari tahu, biar apa? Maksud ibu, kita sebulan lagi udah mau melakukan UAS. Nah, jangan sampai Andi termasuk ke kategori, kan kalau sekolah kita kan ada peraturan 80%. Jangan sampai Andi termasuk ke dalam kategori itu maksudnya. Gitu kan. Nah, coba Andi ceritakan. Kata Andi tadi kan, Andi tidak masuk, Andi di rumah. Ya. Terus Andi tidak masuk karena ya tertekan batin. Maksudnya tertekan batin itu dalam hal yang seperti apa? Dari hal sebenarnya. Dari hal
general segi keluarga. Iya. Boleh diceritakan keluarganya yang maksud ibu tuh keadaan keluarga yang seperti apa yang membuat Andi akhirnya menjadi Terpecah belah dari dulu. terpecah belah? Iya. Oke, maksudnya karena ibu yang menikah lagi tadi Bukan, emang dari aku pas masih kecil. pas masih kecil. Iya. Oh, jadi Andi tinggal sama Ayu semenjak ibu menikah atau memang udah dari lama? Udah setahun sama dia. Setahun sama ibu. Iya. Setahun kemarin? Tahun kemarin masih di sebelah rumah dua kemarin. Oh, kemarin rumah dua. Iya, jadi bisa rumah ibu yang di rumah sebelah atau di sebelahnya. Terpecah belah. Boleh diceritain nggak terpecah belahnya itu maksud ibu tuh gimana sih keadaan keluarga Andi kayak gitu? Emang dari keluarga tuh yang pertama, aku emang dari dulu emang jarang dekat sama keluarga. Iya. Terus Termasuk ayah sama ibu. ayah sama ibu yang baru ini? Yang Dulu? Iya. Oh, yang dulu. Terus? Emang dari kecil sebelum 1 sampai 3 tahun kan ayah tuh kerja di tambang. Oh, dia tahu. Ya, terus udah umur 3-4 lagi kan masuk 3-4 tahun kerja lagi tuh, cuman gak lama. Nggak Terus lama. pulang kan ke Bengkulu. Pas umur 60 tahun kan sekolah tuh. Mulai sekolah kan di situ emang kurang akrab sama keluarga, cuman emang suka sendiri dari kecil. Terus pas naik kelas 4, nah itu ayo udah mulai sakit-sakitan. Udah mulai itu tuh bisa dibilang, cuman dia tuh sakit tuh sembunyi-sembunyi kayak gitu, nggak mau cerita. Terus udah mau semester genap sih kemarin tuh. Itu pas 1 minggu sebelum dia sakit itu kan terakhir cuman dia minta beliin roti kalau nggak salah, minta cariin sampai dapat. Nah, terus mulai dari situ kan dia ada aneh itu terus malam pas pokoknya malam gitu kan dia tuh batuk kan, terus lama-lama berdarah gitu kan. Nah itu dia tuh ngomong sama kami di situ kan, ngumpul kalau mau lihat dia terakhir kumpul anak-anak di rumah katanya, kalau memang mau ngumpul katanya. Terus malam itu langsung dioper ke rumah sakit sekitar jam 11 kalau nggak salah. Malam? Iya, di rumah sakit itu sempat masih sadar 1 hari, terus besoknya baru mulai nggak sadar. Sampai di Bayangkara itu kan lama juga tuh dapat ruangan. Jadi pas sudah dapat ruangan langsung masuk ke IGD. Ya masuk IGD lama koma kan. Pas lama koma dilempar lagi ke ICU jam 2 malam kan. Aku kan rumah, terus ibu di rumah sakit nungguin. Pas paginya ibu tuh pulang ngomongin gitu kan. Tadi malam ayah tuh cari tahu kan, cuma nggak sadar gitu kan. Cuma ditanyain iya gitu menurut kepala. Terus aku tuh jam 9:10 kalau nggak salah kan udah pergi ke rumah sakit, liatin dia gitu ke rumah sakit. Terus aku tanyain gitu kan apa dulu. Cuman dia tuh udah nggak sadar. Nggak lama jam 3 gitu kan, mau ke rumah sakit gitu, pindah rumah sakit langsung masuk ke rumah sakit dari Yunus masuk ke Bayangkara, lempar rumah sakit. Jam 4 tuh kan udah mau azan, ceritanya tuh mau balik mandi, terus udah mulai mandi kan ada telepon dari rumah sakit, kakak orang tua yang angkat, terus bilang saya tuh udah pulang gitu. Aku spontan kan masih kecil juga nggak tahu gitu apa gitu. Terus orang di rumah kan pada nangis. Terus ibu tuh bilang udah lanjutin mandinya nanti aja, siap-siap aja dulu gitu. Terus yang lain itu kan pada nangis semua. Terus dia kan ayah dulu kan guru ngaji juga. Nah terakhir guru ngaji kan dia tuh punya anak murid cewek itu kan, dia udah mau khatam. Nah terus sebelum dia khatam tuh kan ayah tuh mintanya tuh bawain nasi kuning tuh buat saat gitu kan, buat khatam. Nah cuman nggak kesampaian gitu, keburu ayah meninggal. Nah udah itu dia tuh kan di rumah, posisi ada di rumah, nah nangis. Aku pikir kenapa nangis semua gitu kan.
Terus orang banyak tuh mulai pasang tenda gitu kan di rumah. Aku pikir ada apa gitu kan. Aku belum spontan mikir gitu kan. Terus datuk kan bisa dibilang kan, dia tuh nelpon dari apa tuh, nelpon lagi rumah sakit, terus baru nelpon ke masjid gitu, ngabarin kata yang meninggal gitu kan. Waktu itu mulai down gitu kan, nambah masalah gitu, nambah pikiran. Mulai dari itu aku tuh makin jadi gitu, makin lebih suka sendiri gitu, nambah jadi hidup bisa dibilang kayak jauh gitu kan. Memang Andi dari sebelum ayah meninggal memang sudah tidak apa istilahnya ya, tidak terlalu dekat kayak gitu kan, ditambah lagi dengan ayah meninggal, akhirnya itu lagi yang membuat tambah Andi tambah menutup diri, tambah ya apa ya udahlah dipendam, apa ya udahlah saya lakukan sendiri kayak gitu ya. Oke, berarti ayah meninggal pas 4 SD. Terus Andi SMP kemarin nih. Kira-kira Andi SMP kemarin gimana? SMP mana kemarin? SMP 7 udah tuh pindah ke Dodo. 7 Bengkulu? Iya. Oh, di sini. Terus pindah ke? Kedua-dua. Ke SMP 22. Ya, itu lancar kemarin sekolahnya nih. Kalau kemarin tuh ada kendala juga tuh. Ada kendala juga ya. Terus akhirnya ke Andi lulus, terus akhirnya Andi ke Sekampa gitu ya. Kenapa yang membuat Andi Mama Setibu tuh menjaga jarak? Menjaga jarak dengan keluarga itu kenapa? Memang lebih suka, bisa dibilang kayak lebih suka sendiri gitu, lebih tenang aja sendiri. Lebih tenang sendiri. Jadi selama ini kalau misalnya ada permasalahan ada ceritanya? Enggak ada, cuma dipendam dia. Cuma dipendam aja? Iya. Nggak ada diceritakan sama nggak ada? Udah. Ibu sudah menikah lagi. Hubungan dengan ibu gimana? Udah mulai renggang. Udah mulai renggang. Kalau boleh ibu tanya ya, mohon maaf ini. Ibu kan menikah lagi. Ya. Nanti dia sekarang udah nggak tinggal sama Andi atau masih sama Andi? Masih kemarin itu kan masih cuma berapa bulan sama aku. Terus dia sekarang telepon bersama. Oh, di Lebok sekarang ikut suaminya. Itu 2 tahun ini? Baru 2 tahun? Setahun. Oh, tapi dia nikah udah 2 tahun. Berarti ya istilahnya ibu juga udah lama ya, kayak gitu ya, pengalaman sendiri. Akhirnya baru menemukan lagi. Jadi udah agak lama nih. Tapi ya, komunikasi terakhir kapan? Terakhir dalam sebelum sekolah. Apakah itu yang membuat Andi akhirnya di sekolah akhirnya motivasinya jadi rendah, akhirnya Andi karena tadi pusing, karena tadi ada pikiran, akhirnya yaudahlah nggak mau masuk sekolah. Apakah itu yang jadi penyebabnya? Sebenarnya itu bukan kayak gitu juga sih, masalah cuma nah ibu. Terus sebenarnya aku tuh emang niat sekolah, cuman dukungan tuh kurang gitu. Aku yang mau sekolah, cuman keluarga tuh berhubung kayak nggak setuju gitu ke sekolah gitu. Juga kemarin tuh bilang gitu, mending gak usah sekolah gitu, mending ikut abang aja di Jawa gitu. Oh, gitu. Jadi dukungan dari keluarga juga kurang kayak gitu ya, dia kurang support, maksudnya tuh ya Andi pengennya sekolah nih ya, tapi dari keluarga sendiri yang berkata ya udah sih gak usah sekolah, udah kerja aja kayak gitu kan. Oke, ya bagus sih istilahnya, maksud ibu ya Andi punya pendirian, punya kemauan untuk sekolah. Itu sih udah ibu apresiasi, maksud ibu. Jarang ketika mereka pun yang anak-anak lain yang mungkin tidak mungkin seberuntung Andi, istilahnya ayahnya masih ada, ibunya masih lengkap, itu pun terkadang mereka ya motivasinya pun juga terkadang rendah. Yaudahlah, malas sekolah kayak gitu kan. Nah, kebalikannya dengan Andi, istilahnya maksud ibu ya Andi punya lah keinginan untuk sekolah, betul-betul punya keinginan untuk sekolah. Cuma dibalik itu tadi dukungan tidak ada, ditambah lagi dengan Andi yang banyak beban pikiran, Andi yang tertutup. Nah, ibu rasa itulah akhirnya yang menyebabkan ya di sekolah ya istilahnya nggak semangat. Terus kalau misalnya apa Andi kayak Andi bilang tadi kan di rumah kayak gitu kan. Terus kalau misalnya di sekolah gimana? Kalau di sekolah Di sekolah ada permasalahan nggak? kalau permasalahan nggak ada.
Nggak ada ya? Sama teman-teman di kelas nyaman? Cuman di kelas tuh kayak kurang nggak nyaman gitu. Teman-teman juga pada nggak cocok. Oh, teman-teman pada nggak cocok. Apa yang membuat Andi kurang nyaman di kelas itu apa? Yang pertama emang dari teman. Teman. Cuman dari kelas kan orangnya tuh emang pada udah dibilang gede tuh udah gede. Cuman sifatnya tuh pada kanak-kanak semua. Jadi nggak cocok. Cocok ya. Istilahnya Andi pikirannya tuh ya udah sih udah dewasa, sedangkan teman-teman mungkin karena peralihan nih dari SMP ke SMA. Itu kan peralihan ya. Kalian dari masa remaja akhirnya sekarang sudah beranjak ke dewasa. Itu kan mungkin ibu rasa teman-teman Andi juga peralihan ke situ yang akhirnya sifat kanak-kanaknya tadi itu yang di SMP masih terbawa ke SMA. Sedangkan Andi yang mungkin dari kecil sudah ditempah mandiri, sudah ditempah yang harus berpikir lebih maju. Ya, makanya akhirnya membuat kurang cocok gitu ya. Cuman itu tadi karena Andi kan kelas 1 kelas ini nanti sampai ke kelas 3. Ya kan? Jadi itulah keluarga Andi, keluarga kedua, jadi itulah teman Andi sampai nanti Andi tamat. Maksudnya ya nanti cobalah beradaptasi lah ya, beradaptasi dengan teman kayak gitu kan. Kalau memang Andi apa istilahnya merasa Andi sudah dewasa ya Andi lah yang mengayomi teman-teman. Jika ada suatu permasalahan, jika misalnya teman yang keterlaluan ya Andi yang menjadi ininya yang dewasanya menasihati itu salah loh, itu nggak benar gitu maksudnya kan. Terus kenapa sampai keluarga nggak mendukung kayak gitu? Kalau emang dari SD itu kan kayak kurang dukungan juga sekolah tuh. Kadang sekolah tuh kan memang itu bukan karena apa-apa. Memang kadang niat gitu, kadang enggak gitu. Gara-gara masalah nanti juga. Masalah berarti memang tidak ada support dari keluarga kayak gitu ya. Ya udah sih mau sekolah enggak ya udah kayak gitu. Terus kalau untuk misalnya biaya-biaya sekolah kayak gini gimana? Kalau dia sekolah sih kemarin tuh terakhir bilang sama ibu pas awal masuk sekolah. Nanti kalau di sekolah kita ditunggu. Sampai sekarang ya nggak ditambah. Terus untuk baju kan ini udah dapat baju olahraga. Untuk baju-baju kayak gitu udah bayar berarti? Belum. Sampai uang sekolah juga belum. Tapi ya, mau masih ada mau untuk sekolah kan masih ada kemauan untuk tetap sekolah maksudnya. meskipun ya kondisi keuangan juga yang kayak gimana, kondisi keluarga juga yang kurang gitu. Tadi baru kelas 1 perjalanannya nanti masih panjang, ada kelas 2, kelas 3. Ya, sekarang lagi belajar. Kalau ada udah down di awal, nanti kedepannya jadinya gimana? Kalau ibu boleh tahu nih, Andi masuk SMK, milih jurusan TKR. Kenapa Andi memilih jurusan TKR? Terus planning Andi ke depan itu mau gimana? Planning Andi ke depan. Kalau milih jurusan memang hobinya tuh kotak-katik mesin. Memang hobi. Oh, dari kecil. Andi punya bakat kayak gitu maksudnya. Misalnya yang atik mesin itu udah ngerti-ngerti dikit kayak gitu Kalau dulu. masih kecil tuh kayak suka merakit. Oh. Emang dari kecil suka ngerakit. Emang di rumah ada bengkel atau seperti apa nak? Enggak ada sih, kalau mainan kan kalau masih kecil lengkap. Oh iya, mainan-mainan kayak gitu ya. Mulai dari kunci, paut, lengkap semua kalau main dari kecil. Jadi kalau misalnya dia selesai dari SMK nih, ini mau kemana? Kalau bisa kerja terus kuliah gitu. Kuliah kira-kira mau ngambil apa nak? Mau bagian itu kalau bisa kayak itu tuh bisa bilang teknik juga sih. Teknik ya, iyalah maksudnya tuh Kalau biar bisa juga ngambil bagian positif. ya maksudnya ibu ngedukung sih kalau bisa ya ambil tuh yang sejalur lah nak. Ya kita kan dari SMK nih Andi, yaudah nanti kuliah ambil juga jurusan itu. Nah, jadi kan nanti apalagi peluang teknik itu banyak nak. Apalagi dengan guru-guru produktif sekarang itu kan kurang maksudnya kayak gitu. Nah sedangkan peluang pekerjaan itu banyak. Nah ya mudah-mudahan lah nanti Andi bisa dari rezeki, bisa sampai kuliah maksud ibu kayak gitu nah. Ya, nah sekarang mau nanya nih, apa sih yang menjadi keinginan Andi dalam hidup, entah itu dalam hidup ya, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam lingkungan. Apa sih yang menjadi keinginan Andi sebenarnya? Cuman
terakhir itu keinginan cuma pengen lihat orang-orang di samping tuh lebih bahagia doang. Lebih bahagia sendiri. Untuk diri Andi sendiri, Andi pengennya? Enggak. Nggak ada. Kalau untuk masa depan Andi? Untuk masa depan cuman kayak ngejar fokus sekolah terus kuliah. Kedepannya tuh cuman pengen lebih baik deh. Lebih pengen baik kayak gitu kan. Nah terus kayak Andi tadi bilang nih, yang ingin Andi lakukan adalah ya pengen melihat keluarga bahagia kayak gitu kan. Apa yang udah Andi lakukan untuk mencapai keinginan Andi itu agar keluarga bahagia itu tadi? Sebenarnya tuh udah lumayan sih kalau dibilang gitu kan. Tanpa support cuman ngandalin niat gitu kan. Cuman itu buat keluarga tuh udah kurang gitu. Padahal itu udah maksimal gitu dilakuin. Udah Andi ngerasa udah maksimal kayak gitu ya untuk keluarga kayak gitu ya. Terus menurut Andi, apakah yang tingkah laku yang sudah Andi lakukan tadi, apakah itu sudah melakukan tingkah laku yang baik atau belum untuk mencapai keinginan Andi? Belum ya? Belum ya. Terus kalau misalnya kata Andi tadi, oke, tingkah laku itu belum baik. Menurut Andi, tingkah laku yang seperti apa yang harus Andi tunjuk? Yang pertama tuh kayak kalau tingkah laku itu bersopan santun sama keluarga gitu. Terus yang kedua juga bisa saling menghormati gitu. Yang terakhir bisa bisa dibilang kayak gimana sih? Saling menghargai, saling mengayomi, iya. Bisa kayak gitu juga sih. Gitu ya. Berarti menurut tadi oke, itu tingkah laku yang baik. Ya, berarti menjadi planning Andi ke depan. Andi udah punya planning nih. Oh tahu nih, oke, itu perilaku yang baik. Tinggal lagi actionnya, nah, tinggal lagi kerja nyatanya seperti bagaimana Andi melakukan tahapan-tahapan itu, bagaimana Andi melakukan tingkah laku itu untuk mencapai apa yang ingin Andi lakukan tadi, begitu. Untuk mencapai apa yang menjadi keinginan Andi di keluarga tadi, agar menyenangkan keluarga, agar keluarga bahagia. Terus bagaimana juga Andi nanti bisa mencapai cita-cita. Ini harus punya pandangan itu. Jadi, oke, saya maunya kuliah. Terus apa yang sudah Andi lakukan sejauh ini? Apakah yang sudah Andi lakukan itu sudah benar? Kalau belum benar, planning Andi ke depan apa? Kayak gitu kira-kira. Coba Andi ceritakan apa yang menjadi keinginan Andi untuk masa depan Andi, dan apa yang sudah Andi lakukan untuk mencapai masa depan itu atau cita-cita itu. Lalu menurut Andi, apakah yang sudah Andi lakukan selama ini sudah benar untuk menuju cita-cita itu? Kalau misalnya belum benar, menurut Andi, apa yang harus Andi lakukan lagi untuk lebih biar mencapai cita-cita Andi tadi? Kalau dibilang benar tuh belum gitu. Sebenarnya ada banyak kekurangan gitu kan, mulai dari sekolah gitu kan. Sekolah ya ada apanya gitu kan, ada bolosnya kayak gitu kan. Iya. Padahal cita-cita Andi tadi pengen Kalau bisa sih arsitek. ya arsitek, maksud itu cita-citanya pengen kuliah kayak gitu kan. Ya tapi kenyataannya masih ada apanya bu, masih ada bolosnya kayak gitu kan. Oke, berarti Andi udah tahu ya, itu berarti kan istilahnya tingkah laku yang salah. Ya. Berarti nanti kedepannya planning Andi harus melakukan tingkah laku yang seperti apa? Yang Dan bagus. insya Allah ngabisin satu semester ini kedepannya bakal lebih jauh lebih baik. Lebih baik ya. Bisa lah ya, nggak ada yang namanya apa. Lagian kalau menurut ibu, kalau misalnya Andi apa, Andi di rumah, bukan itu tambah buat pusing. Mending Andi ke sekolah, ketemu teman-teman, ketemu ibu, ketemu guru-guru yang lain. Akhirnya ya tadi masalah yang di rumah akhirnya terluka. Iya nggak sih? Enggak. Andi pengen nggak? Jadi betul-betul Andi terpikir kayak gitu. Kalau Terpikir. ke sekolah itu kan emang aku tuh orangnya suka sendiri. Jadi kalau di rumah kan adik sibuk di sebelah gitu kan. Kakak juga sibuk jualan. Jadi aku di rumah tuh lebih tenang sendiri. Adi betul-betul pengen ya udah sendiri, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang apa kayak gitu ya. Ya udah sendiri di kamar kayak gitu ya. Aku juga nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian ya. Ya nanti belajar lah ya nak ya, namanya nanti Andi baru SMK nih, nanti Andi terjun ke dunia kerja itu lebih lagi. Kalau Andi menutup diri nanti istilahnya ya orang bingung. Padahal Andi memiliki potensi. Apalagi tadi mau bilang apa arsitek. Iya. Nah berarti kan Andi tuh punya arsitek itu jarang-jarang sebenarnya. Jarang-jarang ibu mendengarkan cita-cita mau jadi arsitek itu zaman dahulu
kayak gitu. Nah sekarang tuh yang sering mendengar apa, jadi YouTuber, jadi apa, multimedia, komunikasi. Nah arsitek itu ya termasuk ini Karena ya. tujuan kan cita-cita percuma Bu. Kalau pertama kita punya hobi desain, terus hobinya kotak-atik mesin. Kalau nggak jadi ketua teknik gitu, terus ya paling arsitek. Hobi cuma 2. Tapi cuma 2 ya. Iya. Arsitek itu biasanya di ngapain nih? Yang pertama bikin desain. Bisa nih, berarti gambar-gambar kayak gitu ya? Iya, emang kecil sudah gambar, kotak-atik mesin. Oh, berarti punya potensi itu nak. Ya, punya potensi ngegambar ya. Boleh lah nanti kalau misalnya sekolah ada lomba-lomba gambar, ikutilah. Ya kan? Gitu. Iya, harus dicoba nak. Anda harus membuka diri kalau misalnya Andi tertutup. Gak mau Bu, aku pokoknya mau sendiri. Itu nanti kasihan dampaknya ke Andi juga. Andi seorang laki-laki, suatu saat nanti Andi menjadi seorang pemimpin keluarga. Iya kan, ujung-ujungnya kita bakal kesana semua tahapan kita, insya Allah kalau umur kita panjang kan. Pasti ibu dari sekarang Andi cobalah nak, pelan-pelan membuka diri. Nggak salah untuk kita membuka diri. Dibanding Andi menutupi semuanya, menyimpan sendiri, itu yang akhirnya membuat di dada Andi rasanya sesak sekali. Akhirnya apa? Ke sekolah jatuhnya kan. Ayo pergi kerja, orang pergi kerja, tidak kesempatan ini untuk menyendiri. Akhirnya nggak ke sekolah kan? Nah itu jadi kan sayang. Ya itu harapan ibu, maksud ibu ya. Andi cobalah untuk membuka diri lah anak ya, pelan-pelan. Memang susah. Dari yang dahulu Andi memang dari kecil sudah menutup diri, tiba-tiba sekarang membuka diri itu memang susah. Tapi ya ibu harapkan pelan-pelan. Ya. Nah jadi ini ibu ada beberapa lembar kertas nih. Nah, ini namanya tabel analisis WDEP. WDEP itu apa Bu? Itu tadi yang kayak ibu tanyakan ke Andi tadi kan? Tanyakan ke Andi, apa sih keinginan Andi? Ya kan? Apa sih harapan Andi? Nah, terus dari harapan yang ingin Andi lakukan tadi, apa yang sudah Andi lakukan untuk mencapai keinginan Andi tadi? Ya kan? Oke. Ya Bu, saya sudah melakukan ini untuk mencapai keinginan saya. Andi, kita evaluasi apakah yang sudah Andi lakukan ini, apakah sudah benar apa belum? Oke, kayaknya belum deh Bu, kayaknya masih ada kurang. Oke, kita buat planning nak, kita buat rencana. Ya, rencana yang baik yang seperti apa biar keinginan Andi ini tadi tercapai. Kayak gitu maksudnya. Tuh ya. Coba dulu Andi tulis tabel analisis WDEP-nya, Andi tulis keinginan Andi apa ataupun harapan Andi apa. Terus Andi tulis apa yang sudah Andi lakukan tadi. Lalu Andi evaluasi apakah yang sudah saya lakukan tadi sudah benar apa belum. Nanti kita lihat planningnya, kita buat rencananya. Kalau misalnya belum, ya rencana apa yang bagus. Gitu. Paham nggak? Coba dulu. Keinginan. Udah begini lanjut. Boleh. Tukar aja Bu, ngeprint aja. Terus oke, ini Andi tulis apa yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan ini tadi.
evaluasinya. Gimana nih? Apa yang sudah Andi lakukan? Apakah menurut Andi sudah pas atau belum? Belum. Terus belum. Oke, ini tabel yang Andi tulis ya. Jadi ini kayak gini kan. Wants, apa sih keinginan Andi? Ternyata keinginan cuma mau lihat orang di samping yang berada di sekitar tersenyum bahagia. Berarti keluarga ya, keluarga. Oke. Yang sudah Andi lakukan, melakukan semaksimal apa yang bisa dilakukan. Contohnya apa nih? Iya. Contohnya tadi yang udah. Oke. Nah, dan menurut Andi itu belum maksimal ya. Ternyata evaluasinya kayaknya belum maksimal ya apa yang sudah saya lakukan ini. Jadi kira-kira rencananya, rencana ke depan. Rencana ke depan cuman insya Allah ke depannya bakal jauh lebih baik, ngelakuin sebisa mungkin apa yang bisa dilakuin. Berarti itu tadi kayak Andi cuma mau lihat keluarga yang bahagia. Ya kalau Andi mau melihat keluarga yang bahagia itu tadi salah satunya Andi harus terbuka. Ya harus terbuka dengan keluarga karena apa? Kak sama ini Andi tertutup kan. Sedangkan Andi ingin melihat keluarga bahagia. Ya coba untuk terbuka. Ya biar apa nak? Ya, biar itu tadi keluarga tahu oh ini top mohon Andi, oh ini ya sama ini masalah Andi. Kalau Andi nggak terbuka ya gimana keluarga mau bahagia misalnya kayak gitu kan. Dan pesan ibu, meskipun orang tua kita sudah memilih keluarga yang baru, bagaimanapun juga dia tetap ibu, dia tetap harus dihormati, kayak gitu ya, tetap sayang, tetap jaga tali silaturahmi, gitu. Nah terus di sini ini ada kegiatan harian di rumah. Ini ibu kasih sama Andi, ya. Jadi nanti Andi tinggal tuliskan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Andi tulis hari Senin kegiatan Andi di rumah apa, hari Selasa kegiatan Andi di rumah apa. Andi tulis di sini untuk ibu melihat apa sih kegiatan Andi selama 1 minggu ini di rumah, kayak gitu ya. Ini bertinggalkan, ini kasihkan ke Andi. Oke. Nah terus ini ada kontrak perilaku kita. Kita harus ada kontrak. Kontraknya apa? Tujuannya apa? Ya biar itu tadi biar Andi motivasi tadi yang rendah akhirnya jika kita ada kontrak, Andi bisa memiliki motivasi yang tinggi. Itu sih harapan ibu, kayak gitu ya. Jadi maksud ibu, konseling individu kita ini nggak cuman ya udah berlalu kayak gitu nggak ya. Nah, makanya di sini nanti Andi isi kontrak perilaku kayak gini. Tujuan perubahan yang ingin Andi capai apa? Nanti Andi tulis 1, 2, 3 gitu ya. Tindakan atau perilaku yang dilakukan. Terus juga 1, 2, 3 hampir mirip kayak ini tadi sih nak, ya. Terus usaha yang dianggap berhasil apa ditulis. Terus bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan titik. Terus nanti kita buat tanggal berakhirnya kontrak. Ya, jadi kontrak ini akan Andi gunakan untuk mengingat. Oke, saya punya kontrak ya sama Ibu Dila. Saya punya kontrak kayak di BK untuk merubah dari motivasi saya yang tadinya rendah menjadi untuk lebih tinggi kayak gitu. Nanti kita lihat di akhir ini tanggal berakhirnya kontrak, kita ketemu lagi, kita lihat apakah Andi sudah melakukan ini semua yang Andi tulis atau belum. Gimana? Paham ya? Paham. Nah, waktu kita hampir selesai ya, hampir selesai. Kita udah mau masuk ke kegiatan terakhir. Kira-kira dari yang sudah didapat apa sih kesan Andi dalam proses kita kali ini? Apa yang Andi dapat dari proses kita kali ini? Cuman dapat apa yang didengar tuh meresap kadang. Meresap ya? Iya, meresap. Ya, setidaknya maksud ibu ya, adalah, oh ya betul. Ada yang bisa Andi ambil lah dari apa yang sudah ibu bilang. Andi bisa mengambilnya, terus Andi bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari kayak gitu maksud ibu ya. Nah terus bagaimana? Apakah Andi sudah memiliki maksud ibu? Ya itu tadi ibu memberikan motivasi lagi-lagi ke Andi ya. Mau permasalahan keluarga seperti apa, nah mau keluarga kita seperti apa, tetap yang namanya sekolah menjadi tujuan utama. Karena sekolah inilah yang bekal Andi untuk ke depan. Jika di sekolah saja Andi sudah gagal, bagaimana nanti ke depannya? Ya. Jadi pesan ibu, oke. Orang tua menikah lagi itu adalah pilihannya.
kita sebagai anak hanya bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk orang tua. Tetap jaga komunikasi dengan beliau, dengan ibumu, karena apa? Cuma tinggal ibumu yang kamu punya, ya. Jadi bahagiakan dia dengan cara apa? Kamu sekolah dengan baik, kamu selesaikan pendidikan kamu dengan baik, ya. Dan biar juga apa? Biar almarhum ayah bisa tenang. Alhamdulillah anak saya sudah berhasil. Itu maksud ibu anak ya. Terus kedepannya tolong lebih terbuka lagi nak. Keluargamu itulah tempat kamu kembali, ya. Kemanapun kamu jauh melangkah, keluarga adalah tempat kembali. Jadi maksud ibu yang tadinya sudah lenggang, ayo pelan-pelan kembalilah maksud ibu. Bagaimana mencairkan suasana yang sudah ibu bilang tadi, ya. Kalau kata Andi kan apa yang sudah Andi lakukan itu ternyata belum maksimal. Jadi planningnya kan sudah kita buat tadi kan, di analisisnya kan planningnya sudah kita buat kayak gitu nah maksud ibu. Tinggal inilah yang harus Andi lakukan ke depannya, kayak gitu maksud ibu ya. Jadi tetap semangat. Sebulan lagi kita mau ujian, mau UAS, tidak lama lagi ini harapan apa ya? Tidak ada lagi apa ya? Tidak ada lagi apa, tidak ada lagi bolos. Dan kalau di lingkungan sekitar sekolah ya, kalau ada gurunya ya masuk segitu ya. Makanya kita di luar, sedangkan guru kita ada. Ya, gimana? Kira-kira sudah plong kah? Atau masih ada yang mengganjal kah? Nggak ada ya. Ini tadi jangan lupa ya, ini nanti diisi setiap harinya, terus nanti kita juga mengisi kontrak perilaku siswa. Nah, karena jadi ada lagi Andi yang mau Andi sampaikan ke ibu? Nah ya, mudah-mudahan bisa melaksanakannya ya nak ya. Kita nanti lihat nih dari kegiatan harian Andi di rumah dan kontrak perilaku kita. Ya, karena tadi alhamdulillah untuk hari ini mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kedepannya kalau Andi ada permasalahan atau butuh bimbingan, ya temuin ibu. Ya, ibu selalu membuka ruangan ibu untuk siapapun itu, ya, untuk melakukan konseling ataupun untuk melakukan sekedar bimbingan. Ya, nanti silakan cari ibu. Mungkin karena tadi kita sudah memulai dengan doa ya Andi ya, jadi lebih afdol lagi kita menutupnya dengan doa. Boleh dipimpin? Sebelum menutup kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Andi langsung pulang nih? Iya. Langsung pulang ya anak ya. Ya hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi nanti ya di hari besok. Ya ibu harapkan Andi tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat, sekolah tetap menjadi utama. Motivasi harus lebih ditingkatkan lagi, gitu ya. Jadi oke, ibu ucapkan juga terima kasih atas waktu Andi, atas kesediaannya untuk melakukan proses konseling ini. Nah, ibu akhir ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.